Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang 7 datu Pulau Kalimantan. Siapa sajakah mereka? Dan apa saja keistimewaan mereka, sehingga sangat dimuliakan masyarakat Kalimantan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Syekh Abdul Hamid Abulung. Syekh Abdul Hamid Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Datu Abulung, beliau adalah salah satu ulama Banjar yang berpengaruh pada masanya. Beliau juga yang pernah menggemparkan Kalimantan dengan paham Wahdatul Wujud. Menurut catatan sejarah, Datu Abulung dihukum dan mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Versi lain mengatakan bahwa sang sultan sendirilah yang memutuskan hukuman tersebut. Berikut akan kami bacakan riwayat singkat Syekh Abdul Hamid Abulung. Dalam sejarah pemikiran keagamaan di Kalimantan Selatan, pada abad ke-18, tersebutlah 3 tokoh yang ternama dan masyhur di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Yang pertama adalah Syekh Abdul Hamid, atau yang dikenal dengan Datu Abulung. Yang kedua adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal dengan Datu Kalampayan. Yang ketiga adalah Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husain, atau yang dikenal dengan Datu Nafis. Pada masa pemerintahan Sultan Tahilullah, Syekh Abdul Hamid Muda dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, keduanya sama-sama diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu agama. Tidak diketahui dengan jelas tentang berapa lama, kepada siapa saja, dan ilmu apa saja yang beliau pelajari di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Saat kepulangan dari menuntut ilmu pun, tidak diketahui pula kapan waktunya. Sepulang dari menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah, Syekh Abdul Hamid Abulung mulai mengajarkan ilmu-ilmu beliau, yang sudah didapatnya dari guru-guru beliau di Tanah Suci Makkah Mukarramah. Sampai sekarang, belum ditemukan ahli sejarah yang menulis, atau mencatat dengan jelas, tentang riwayat hidup Syekh Abdul Hamid Abulung, atau yang dikenal juga dengan sebutan Datu Abulung. Diberi gelar dengan Datu Abulung, karena ia tinggal dan dimakamkan di desa Abulung Martapura. Namun cerita yang didapatkan tentang hal ihwal beliau ini, hanya melalui penuturan atau cerita dari beberapa tokoh masyarakat, yang didengar dari guru-guru, atau orang-orang tua yang menceritakannya kembali secara turun-temurun. Tidak ada catatan ataupun cerita yang jelas, tentang asal-usul Syekh Abdul Hamid. Tidak ada yang menjelaskan secara pasti tentang tempat maupun tahun kelahirannya, silsilah baik dari pihak ayah maupun ibu, keturunannya, tempatnya dibesarkan, tempat tinggal dan tempat majelis pengajiannya, guru-guru dalam menuntut ilmu, kitab-kitab yang dipelajari maupun yang diajarkan, serta murid-murid yang pernah menimba ilmu kepadanya. Menurut salah satu hikayat yang diperoleh, bahwa Abdul Hamid Abulung adalah orang Buana, seorang keturunan asli Banjar. Namun tidak diketahui dengan jelas beliau berasal dari kampung mana, dan keturunan siapa. Hal ini disebabkan karena ia adalah orang yang berkelana. Konon, dari kecil ia sudah meninggalkan kampung halaman dan orang tuanya untuk berkelana. Terhadap cerita masyhur dan tersebar di masyarakat sekarang, bahwa Syekh Abdul Hamid Abulung adalah seorang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dalam bidang ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Sampai-sampai, bagi orang awam yang belum menguasai tingkatan-tingkatan ilmu tauhid dan tasawuf, mereka akan kebingungan mendengar penuturan-penuturan yang disampaikan dan dikeluarkannya. Bahkan sampai ada yang mengatakan, bahwa ia mengajarkan sekaligus menyebarkan satu paham yang menyesatkan. Padahal waktu itu, masyarakat di sekitarnya masih lebih banyak yang awam, daripada yang sudah banyak belajar tentang ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Di antara ilmu-ilmu yang diajarkan oleh beliau adalah ilmu tasawuf. Namun ilmu tasawuf yang diajarkan beliau kepada orang awam sangat berlainan fahamnya,
dari pelajaran ilmu tasawuf yang telah dikenal dan dipelajari masyarakat sebelumnya. Datu Abulung mengajarkan bahwa tiada yang maujud hanya Dia. Tiada yang maujud selainnya. Tiada aku melainkan Dia. Dia adalah aku, dan aku adalah Dia. Dalam pelajaran Syekh Abdul Hamid Abulung juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit, dan belum sampai kepada isi, atau ke hakikat. Sedangkan pelajaran yang selama ini diyakini dan dipahami oleh masyarakat umum, yaitu tiada yang berhak dan patut disembah hanya Allah. Allah adalah Kholik, dan selainnya adalah makhluk, tiada sekutu baginya. Ajaran inilah yang dikatakan Datu Abulung hanya kulit, belum sampai kepada isi dan hakikat. Ajaran Datu Abulung itu merupakan hasil pengaruh dari ajaran Abu Yazid Al-Bustami dan Husain bin Mansur Al-Halaj, yang kemudian memasuki Indonesia melalui Syekh Hamzah Fansuri, dan Syekh Syamsuddin di Sumatera, dan Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa. Menurut cerita, Abdul Hamid setibanya di Tanah Haram, ia tidak berkumpul bersama para tolabah atau penuntut ilmu lainnya. Dirinya tidak langsung berkumpul kepada para santri, yang hendak menuntut ilmu kepada para syekh di sana, atau yang sesekali berziarah dan berhaji di negeri itu. Namun ia berjalan dan terus berkelana, serta mengembara, untuk menemui pengajian-pengajian agama, majelis mudzakarah, serta perkumpulan-perkumpulan orang. Dalam perjalanan itu, apabila bertemu dengan orang di suatu pengajian dan perkumpulan, ia akan bertanya kepada orang-orang tersebut, "Siapakah Tuhan Allah itu? Di manakah Tuhan Allah itu? Apa bedanya manusia dengan Tuhan Allah?" Pertanyaan inilah yang selalu ditanyakan oleh Abdul Hamid, kepada siapa saja yang ditemukannya, dan dimanapun ia berada. Tidak ada catatan tentang guru-gurunya, atau orang-orang yang pernah bertemu dengan Abdul Hamid, untuk belajar atau bertanya tentang berbagai masalah agama, terutama tentang ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Berbeda dengan Syekh Muhammad Arsyad dan Muhammad Nafis, yang dalam berbagai catatan ataupun riwayat menyatakan, bahwa mereka pernah belajar kepada beberapa ulama yang terkenal pada masa itu. Di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Hijazi Asyarqawi Al-Azhari, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Siddiq bin Umar Han, Syekh Muhammad Al-Jawari Al-Mishri, Syekh Abdullah bin Syekh Ibrahim Al-Mirgoni, Syekh Yusuf Abu Dzarrah Al-Mishri, Syekh Abu Fauzi Ibrahim bin Muhammad Ar-Rois Az-Zamzami Al-Maki, Syekh Atullah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhar, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Madinah, Syekh Ahmad bin Abdul Munin Ad-Damanhuri, Syekh Sayyid Abul Faid Muhammad Murtado Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Akisi Al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, Syekh Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatoni, Syekh Abdul Goni bin Syekh Muhammad Hilal, Syekh Abid As-Sindi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jawahir, Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh. Tidak diketahui dengan jelas berapa tahun Syekh Abdul Hamid tinggal di Tanah Haram untuk menuntut ilmu. Dan tidak diketahui pula tahun berapa ia kembali ke Tanah Banjar, karena kedatangannya ke kampungnya itu tidak melapor ke kerajaan, yang dulu mengirimnya untuk menuntut ilmu ke Tanah Haram bersama Syekh Muhammad Arsyad. Pada masa pemerintahan Sultan Tahmidillah, pengajian keagamaan semakin marak. Hal ini dikarenakan banyaknya pengajian-pengajian acara umum di bidang keagamaan, namun kebanyakan para ulama saat mengadakan pengajian, yang sifatnya lebih banyak menekankan pada ketauhidan dan kesyariatan. Kesemarakan ini juga disebabkan adanya Syekh Abdul Hamid Abulung yang juga membuka pengajian. Namun pengajian Syekh Abdul Hamid Abulung memberikan pengajian yang lebih menekankan pada tasawuf ketauhidan. Kebanyakan akidah masyarakat Banjar pada ketika itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang telah diajarkan dan ditanamkan oleh pengajar Islam Kerajaan Banjar yang pertama, yaitu Kiai Hatib Dayan. Akidah ini telah berurat dan berakar di dalam hati masyarakat Banjar. Namun keyakinan yang telah tertanam di masyarakat itu terusik, dengan tersebar dan tersiarnya ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung. Yang mana, Datu Abulung menyatakan, bahwa ajaran yang selama ini diberikan, yaitu berupa tauhid dan syariat,
semua itu hanyalah bagian luar atau ilmu kulit, dari ilmu kesejatian atau hakikat, bukan ilmu yang sebenarnya. Tatkala mendengar semua itu, maka gemparlah masyarakat ketika itu, dan menjadi pembicaraan, serta perbantahan dan perselisihan. Sebab mereka merasa, bahwa ajaran tersebut sangat berbeda, dan bertolak belakang dengan ajaran yang selama ini mereka terima, yang disampaikan oleh para ulama dan para juru dakwah sejak zaman Kiai Hatib Daiyan. Kegemparan masyarakat itu akhirnya sampai juga ke telinga Sultan Tahmidullah, dan ia segera bertukar pendapat dengan para ulama pada saat itu. Untuk mengadakan penyelidikan, dan mendengar langsung kabar tentang ajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid, maka Sultan memerintahkan agar Syekh Abdul Hamid Abulung dipanggil, dan dihadirkan ke istana. Kemudian Sultan mengutus 2 orang pegawai istana, untuk menemui Syekh Abdul Hamid Abulung di rumahnya, dan mengajaknya ke istana atas perintah Sultan. Sesampai di rumah Syekh Abdul Hamid Abulung, kedua utusan istana mengetuk pintu, seraya memberi salam. "Assalamualaikum," ucap kedua utusan istana. "Waalaikumsalam," jawab Syekh Abdul Hamid. "Mari masuk dan silakan duduk," kata Syekh Abdul Hamid kepada kedua tamunya. "Terima kasih," jawab kedua utusan istana itu, sambil mereka masuk dan duduk di hadapan Syekh Abdul Hamid. "Ada keperluan apa kalian datang ke rumahku ini?" tanya Syekh Abdul Hamid. "Begini Tuan, kami berdua diutus ke rumah Tuan Syekh Abdul Hamid, untuk mengundang Tuan agar dapat hadir di istana sekarang." Mata kedua utusan Sultan menerangkan maksud kedatangan mereka itu. "Maaf saudara, di sini tidak ada Abdul Hamid, di sini hanya ada Tuhan," jawab Syekh Abdul Hamid dengan mantap dan penuh wibawa. "Jadi bagaimana ini? Apa yang harus kami katakan kepada Sultan?" tanya kedua utusan tadi dengan perasaan bingung. "Katakan saja kepada Sultan, bahwa di rumah ini tidak ada Abdul Hamid, dan yang ada hanya ada Tuhan," ucap Abdul Hamid Abulung. "Baiklah kalau begitu, akan kami katakan kepada Sultan, seperti apa yang Tuan sarankan," kata kedua orang utusan istana itu, sambil mereka beranjak keluar dari rumah Syekh Abdul Hamid. Sesampai di istana, kedua orang utusan itu menyampaikan apa-apa yang mereka alami di rumah Syekh Abdul Hamid, dan mereka menyampaikan apa-apa yang dikatakannya, bahwa Syekh Abdul Hamid tidak ada, dan yang ada hanya Tuhan. Mendengar jawaban tersebut, maka Sultan memerintahkan kedua orang utusannya kembali, untuk memanggil dan mengundang Tuhan, agar dia dapat berhadir ke istana. "Katakanlah kepadanya, bahwa Tuhan dipanggil dan diundang ke istana oleh Sultan," perintah Sultan kepada kedua utusannya. Setelah mendapat perintah baru tersebut, maka berangkat lagi kedua utusan istana itu ke rumah Syekh Abdul Hamid. Sesampainya kedua utusan tersebut di tempat tinggal Syekh Abdul Hamid, mereka pun kembali mengetuk pintu rumah Syekh Abdul Hamid. "Assalamualaikum," ucap kedua utusan tersebut memberi salam. "Waalaikumsalam," jawaban Syekh Abdul Hamid. "Apakah ada keperluan lagi, sehingga kalian berdua kembali lagi datang ke sini?" tanya Syekh Abdul Hamid Abulung. "Memang kami mempunyai keperluan yang amat sangat. Kami diperintahkan Sultan untuk memanggil Tuhan, dan mengundangnya datang ke istana," ucap sang utusan Sultan. "Tuhan tidak ada di sini, yang ada hanya Abdul Hamid," jawab Syekh Abdul Hamid Abulung dengan tegas. Jawaban Syekh Abdul Hamid Abulung yang tegas tersebut, membuat kedua utusan Sultan kebingungan, dan kehilangan akal mereka. Kali ini kedua utusan Sultan harus kembali kecewa, karena gagal menghadirkan Syekh Abdul Hamid Abulung ke istana, disebabkan jawabannya yang menyatakan, bahwa Tuhan tidak ada, dan yang ada hanya Abdul Hamid. Dari jawaban tersebut, timbullah masalah yang sangat pelik, yang dihadapi sang Sultan. Akhirnya, Sultan pun segera meminta pendapat para ulama. Setelah bertukar pendapat dengan Sultan, mendengar beberapa kesaksian, meneliti, serta menelaah beberapa kitab yang muktamad, akhirnya para ulama berkesimpulan bahwasanya ajaran yang disampaikan Syekh Abdul Hamid Abulung dapat menyesatkan keyakinan dan akidah masyarakat awam, dapat membawa kesirikan, dan merusak kehidupan keagamaan. Dan para ulama menyatakan bahwa kewajiban seorang pemimpin untuk menyelamatkan akidah rakyat yang dipimpinnya, seperti yang terdapat dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, karangan Imam Abu Hasan Ali Al-Mawardi. Oleh karena itu, disarankan kepada Sultan, agar ia memberikan keputusan dan hukuman yang seadil-adilnya,
demi kemaslahatan masyarakat banyak. Setelah Sultan mengambil keputusan, maka diperintahkan utusan untuk memanggil Syekh Abdul Hamid Abulung, dengan perintah dan pesan kepada siapapun yang ada, apakah itu Tuhan, ataukah itu Abdul Hamid yang ada, maka itulah yang dipanggil untuk datang ke istana. Akhirnya, Syekh Abdul Hamid berkenan hadir ke istana, untuk menemui sang Sultan. Setibanya Syekh Abdul Hamid di istana, maka segera Sultan menerangkan maksudnya, mengapa dia sampai memanggilnya ke istana. Dan Sultan juga mengatakan, bahwa keputusan Sultan dari hasil musyawarah dengan para ulama, adalah menyingkirkan atau menghukum mati Tuan Syekh Abdul Hamid Abulung. Saya tidak akan mengubah keyakinan saya, karena saya yakin seyakin-yakinnya, bahwa apa yang saya ajarkan itu tidak sesat, seperti apa yang disangka orang. Karena kemungkinan besar mereka belum memahami, dan belum mengerti, dengan ilmu yang saya ajarkan saat ini. Ucap Syekh Abdul Hamid dengan tegas. Saya akan hadapi apapun resikonya, atas apa yang saya lakukan dan saya yakini. Dan saya tidak akan mundur setapak dan sejengkal pun, walaupun berbagai ancaman dan hukuman yang akan ditimpakan kepada saya. Karena saya yakin, makhluk apapun yang ada di dunia ini, tidak akan memberi bekas kepada saya, baik api, tanah, air, dan makhluk lainnya. Sambung Abdul Hamid dengan mantap. Akhirnya, Abdul Hamid Abulung dimasukkan ke dalam keranjang, yang terbuat dari besi yang sangat berat. Dan ukuran kerangkeng besi tersebut, dibuat seukuran dengan tubuh manusia, dan hanya cukup untuk berdiri. Kemudian bersama dengan kerangkeng itu, Syekh Abdul Hamid Abulung dibenamkan ke dasar sungai di Lok Buntar, sekitar 15 km dari makamnya sekarang, yaitu di desa Sungai Batang Martapura. Tanpa diketahui orang, suatu keanehan terjadi. Apabila waktu subuh telah tiba, kurungan besi yang sangat berat itu muncul di permukaan air sungai, dan Syekh Abdul Hamid melaksanakan kefarduan sholat subuh di atas air, dan keluar dari kurungan besi. Setelah selesai melakukan ibadahnya, beliau masuk kembali ke dalam kurungan besi itu, dan kurungan besi yang berat tersebut perlahan tenggelam kembali ke dasar sungai. Demikian juga kurungan besi itu akan muncul ke permukaan air sungai, apabila waktu sholat fardhu telah tiba. Dan apabila telah selesai melaksanakan kefarduannya, serta ibadah yang lainnya, kurungan besi itu kembali tenggelam ke dasar sungai. Pada suatu malam hari menjelang waktu subuh, 10 orang pencari ikan menjala di sekitar sungai tempat Syekh Abdul Hamid Abulung ditenggelamkan. Pada saat asyik-asyiknya mereka mencari ikan, samar-samar mereka mendengar suara adzan. Perlahan-lahan mereka mendekati sumber suara adzan tersebut, dari kejauhan mereka melihat keganjilan dan keanehan, yang terjadi pada diri Syekh Abdul Hamid Abulung. Sejak melihat keganjilan tersebut, mereka kemudian mengangkat beliau menjadi guru mereka. Dari beliau mereka belajar berbagai ilmu pengetahuan agama Islam. Setelah direndam beberapa lama di air, Datuk Abulung tidak juga meninggal dunia. Bahkan malah terjadi peristiwa ajaib, yaitu bila waktu sholat telah tiba, maka akan beliau keluar dari kurungan, dan kemudian melakukan sholat di atas air. Peristiwa ini pun tidak terjadi sekali, tapi terjadi berulang-ulang. Mendapat laporan demikian, maka Sultan memerintahkan punggawanya untuk mengangkat dan mengeluarkannya, kemudian membawanya ke istana untuk menemuinya. Namun sebelum Syekh Abdul Hamid Abulung datang ke istana, Sultan melakukan siasat untuk menjebaknya di perjalanan, dengan meletakkan perangkap di tempat Syekh Abdul Hamid akan lewat, yang kemudian Sultan memerintahkan punggawanya untuk membawa Syekh Abdul Hamid kembali ke istana. Saat Abdul Hamid melewati sebuah jalan, ia memijak sebuah lubang, yang di atasnya ditutupi dedaunan. Maka melesetlah sebilah tombak tajam tersebut, namun berhenti di udara, dan jatuh ke tanah tepat di belakang tubuhnya, tanpa diketahuinya. Tidak lama kemudian, sampailah Syekh Abdul Hamid di hadapan Sultan di istana. Di hadapan sang Sultan ia mengatakan, bahwa dirinya tidak dapat dibinasakan dengan alat dan benda apapun. Tuan Syekh, sekarang aku sadar, bahwa ilmu yang engkau miliki itu memang benar adanya, dan orang yang mengatakan bahwa Tuan Syekh itu tidak mengerjakan sholat, itu juga tidak benar. Tetapi aku mohon pengertian Tuan Syekh, untuk memahami keadaan masyarakat sekarang ini, sebab mereka masih banyak yang belum mengerti tentang ilmu yang diajarkan Tuan Syekh, sehingga mereka banyak yang menjadi sesat. Sedangkan ini semua adalah tanggung jawab saya, sebagai Sultan di kerajaan Banjar ini. Ucap Sultan ketika menjelaskan.
Kalau begitu baiklah, dan mungkin juga ajalku kini sudah dekat. Kata Syekh Abdul Hamid Abulung. Saya sebagai Sultan dan mewakili seluruh rakyat di sini mengucapkan maaf dan ampun, serta terima kasih yang setinggi-tingginya, atas pengertian Tuan Syekh Abdul Hamid untuk semua ini. Ucap Sultan kepada Datu Abulung. Di hadapan Sultan, Datu Abulung mengatakan bahwa dirinya tidak dapat dibinasakan dengan alat apapun. Dan jika raja ingin membinasakannya, maka haruslah dengan senjata yang berada di dinding rumahnya, dan menancapkan di dalam daerah lingkaran, yang ditunjukkan di area belikat Datu Abulung. Setelah Sultan mendengarkan penjelasan Datu Abulung, maka beliau memerintahkan kepada ajudannya untuk mengambil senjata, yang telah disebutkan Datu Abulung tadi. Setelah mendapatkan senjata tersebut, ajudannya lalu menyerahkannya kepada sang Sultan. Sebelum senjata itu ditujukan ke tempat yang telah dikatakan oleh Datu Abulung, beliau minta izin mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat untuk yang terakhir kalinya, dan permintaan itu dikabulkan oleh sang Sultan. Setelah Datu Abulung sholat 2 rakaat, senjata tersebut langsung ditancapkan ke tempat yang sudah beliau tunjukkan. Sehingga, memancarlah darah segar dari situ. Namun yang sangat aneh dan mengagumkan adalah, bahwa dari ceceran darah segar tersebut bergerak perlahan-lahan, dan membentuk tulisan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Sultan dan orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut tercengang, serta terkagum-kagum, sambil mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dengan kejadian tersebut, maka terbuktilah, bahwasanya ajaran yang disebarkan oleh Datu Abulung tidaklah sesat. Dengan kata lain, ajarnya sesuai saja dengan kaidah Islam. Akan tetapi, ajaran tersebut sudah menduduki tahap yang paling tinggi, yang apabila dipelajari oleh orang awam, maka bisa-bisa terjadi kesalahpahaman, atau bahkan menimbulkan kesesatan. Itulah tadi sekelumit kisah Datu Abulung dengan paham wahdatul wujudnya. Syekh Muhammad Abdus Somad. Datu Sanggul, begitu masyarakat lebih mengenalnya. Beliau merupakan seorang tokoh panutan di zamannya, sekitar abad ke-18 Masehi, satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah, dan ketakwaannya dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah, serta keramat yang diberikan Allah kepadanya, membuat ia terkenal sampai ke pelosok negeri. Satu hal yang amat tergambar dalam sosok Datu Sanggul adalah tentang ketekunannya dalam menuntut dan menyempurnakan ilmu. Semangat dalam menuntut ilmu itu jualah, yang kemudian membuatnya sampai ke bumi Kalimantan, khususnya Desa Tatakan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yaitu saat beliau berguru dengan Datu Subhan. Di Desa Tatakan pula beliau kemudian dimakamkan, yang sampai sekarang makamnya terus diziarahi masyarakat. Berikut ini adalah riwayat dari Syekh Muhammad Abdus Somad, atau yang dikenal sebagai Datu Sanggul. Dalam salah satu riwayat diceritakan, Datu Sanggul disebutkan bernama asli Syekh Muhammad Abdus Somad. Dalam riwayat lainnya disebutkan, bahwa nama beliau adalah Ahmad Sirojul Huda. Beliau berasal dari Palembang, kemudian melanglang buana ke berbagai penjuru untuk menuntut ilmu. Lantas, mengapa beliau digelari sebagai Datu Sanggul? Salah satu riwayat menceritakan, hal tersebut dikarenakan ketekunan beliau dalam mentaati perintah gurunya di dalam kholwat khusus, yang sama artinya dengan menyanggul, atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan, bahwa beliau sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda, di perbatasan Kampung Muning. Sehingga, tentara Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Versi lainnya lagi menyebutkan, bahwa gelar Datu Sanggul itu karena kegemaran beliau menyanggul, atau menunggu datangnya binatang buruan. Ada juga yang mengatakan, bahwa rambut beliau saat itu sangat panjang, dan selalu disanggul atau digelung. Datu Sanggul juga sangat terkenal dengan syair-syairnya yang begitu puitis, dan penuh makna. Salah satu syair yang sangat terkenal, adalah syair pantun Saraba Ampat. Syair tersebut berbahasa Banjar, yang syarat dengan pelajaran tasawuf. Di antara petikan syair beliau adalah sebagai berikut.
Allah jadikan saraba 4. Syariat tarekat hakikat makrifat. Menjadi satu di dalam holwat. Rasa nyamannya tiada tersurat. Kemudian, ada lagi syair beliau seperti berikut ini. Riau-riau padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan. Di hadapan Allah kita bertemu. Syair itu dilantunkan Datu Sanggul saat muncul dari tengah sungai, dan berjalan di atas air dengan tenangnya, tanpa basah sama sekali, terkecuali pada anggota wudhu. Sebagai seorang waliullah, Datu Sanggul juga dikenal akan kekeramatannya. Berikut ini adalah kisah karomah dari Syekh Muhammad Abdus Somad, atau yang dikenal sebagai Datu Sanggul. Diketahui bahwa Datu Sanggul mempunyai banyak kelebihan. Salah satu contohnya adalah, beliau selalu sholat Jumat di kota suci Mekah, dan beliau juga diketahui menjadi murid dari Nabi Khidir. Pada waktu itu, di kerajaan Banjar, yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, dan mewajibkan bagi laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa, untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampung masing-masing. Dan bagi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka mereka akan didenda. Dalam sebuah riwayat, Datu Sanggul dipercayai memiliki keramat, yakni melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram setiap Jumatnya. Karena itu, setiap hari Jumat itu pun beliau harus membayar denda kepada kerajaan, sampai habis harta beliau. Hingga suatu saat, harta yang tertinggal hanya kuantan dan landai, sebuah alat untuk memasak nasi dan sayuran. Dalam kondisi itu, setelah didesak oleh istri beliau, karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda, Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampungnya. Kala itu, sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir, lantaran hujan yang sangat lebat pada malam harinya. Di saat para jamaah sedang berwudhu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang, dan langsung terjun ke sungai yang airnya sedang meluap tersebut. Beliau menceburkan diri lengkap dengan pakaiannya. Melihat hal tersebut, orang-orang berteriak, dan menjadi gempar. Di tengah kegemparan masyarakat itu, tiba-tiba Datu Sanggul muncul dari tengah sungai, dan berjalan di atas air dengan tenangnya, lalu langsung memasuki masjid. Lebih mengherankan, pakaian beliau tidak basah sama sekali, kecuali anggota wudhunya. Masyarakat semakin terkejut, tatkala imam mengangkat takbir memulai sholat Jumat, dan diikuti jamaah lain, namun Datu Sanggul malah melantunkan syairnya yang tadi. Riau-riau padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan. Di hadapan Allah kita bertemu. Bersamaan ucapan Allahu Akbar itu, tubuh beliau mengawang-awang, hingga orang-orang selesai mengerjakan sholat Jumat. Melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid semakin keheranan. Aku tadi barusan sholat di Makkah. Kebetulan di sana ada selamatan, dan aku meminta sedikit. Sekarang, mari kita cicipi ini bersama walau sedikit. Kata Datu Sanggul di saat orang-orang masih keheranan. Sejak saat itulah, masyarakat percaya sepenuhnya, bahwa Datu Sanggul adalah seorang waliullah. Barang-barang Datu Sanggul yang semula disita pun, kini dikembalikan lagi oleh pihak kerajaan. Dalam riwayat yang lain, sebuah keramat Datu Sanggul ini pun dibuktikan Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada suatu hari Jumat di kota Mekah, Datu Kalampayan sedang berada di sana. Sewaktu di Masjid Mekah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, Datu Kalampayan melihat seseorang sedang sholat di dekatnya. Beliau tertarik untuk mengetahuinya, karena orang itu mengenakan baju palimbangan hitam dan celana hitam, serta memakai laung. Saat itu Datu Kalampayan sangat yakin, bahwa orang itu bukan penduduk Mekah, karena orang-orang Mekah tidak ada yang berpakaian demikian. Dan pakaian seperti itu hanya dipakai oleh orang Banjar, atau dipakai orang Tanah Jawa. Dan peristiwa itu dilihat Datu Kalampayan tidak hanya sekali, namun selama beberapa kali Jumat. Tidak salah lagi, ini pasti orang Banjar, ujar Datu Kalampayan kala itu. Lalu, Datu Kalampayan mengulurkan tangannya, kemudian mereka bersalaman. Tak puas bertemu di masjid, Datu Kalampayan membawa orang itu ke rumahnya.
Syekh Muhammad Arsyad lalu bertanya, dan dijawab orang tersebut, bahwa ia bernama Datu Sanggul. Saat itu Datu Kalampayan juga bertanya kepadanya, "Saudara ini orang mana, asal dari negeri mana, dan sudah berapa lama tinggal di Mekah?" Datu Sanggul menjawab pertanyaan itu dengan senyum. "Saya setiap Jumat datang ke sini untuk sholat, dan aku berasal dari Banjar. Tempat tinggalku berada di Banjar, lebih tepatnya di Tatakan," ujar Datu Sanggul menjawab. "Jauh juga tempat tinggal Anda. Kalau begitu, tempat Anda melewati Martapura, Kayu Tangi, melalui tempat tinggalku. Daerah itu sangatlah jauh. Jika demikian, dengan apa kemari setiap Jumat?" ujar Datu Kalampayan bertanya. Datu Sanggul pun kemudian menjawab, "Aku tidak memakai apa-apa, dan hanya karena hendak kemari saja. Dan kebetulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadaku, sehingga aku bisa sampai ke sini." Terpikir dalam hati Datu Kalampayan, tentang kedatangan Datu Sanggul itu, apakah ia memang masih waras, atau ia adalah orang yang sedang terganggu pikirannya. Jawaban Datu Sanggul tadi dirasanya tak masuk akal sehat. Sebab, mungkinkah jarak yang demikian jauhnya, antara Tatakan dan Mekah, bisa dicapai hanya dalam waktu begitu singkat, dan bahkan tidak memakai apa-apa. Namun dari dialek bahasanya, Datu Kalampayan yakin, bahwa Datu Sanggul adalah memang berasal dari Banjar. Untuk menguji ketidakpercayanya itu, Datu Kalampayan pun kemudian berkata kepada Datu Sanggul, "Kalau betul engkau pulang pergi dari Tatakan ke sini, coba di hari Jumat yang akan datang, saya meminta tolong dibawakan oleh-oleh dari kampung. Saya sudah sangat lama tidak pulang, dan mungkin saya di sini sudah selama 30 tahun. Selama ini aku selalu berada di Mekah, dan tak pernah kemana-mana. Kira-kira, musim buah apa di kampung kita sekarang? Kalau berkenan, tolong bawakan kemari untukku, terutama di Martapura sekarang ini, sedang musim apa kira di sana?" ujar Datu Kalampayan sambil mengetes. Datu Sanggul lalu berdiri di depan jendela, dan kemudian tangannya dilambaikannya keluar jendela. Ketika ia menarik kembali tangannya, ada sebiji durian dan kuini. "Silahkan Anda ambil durian dan kuini ini. Buah ini datang dari Sungkai," kata Datu Sanggul sambil memberikan kedua buah tersebut. Buah itu kemudian diterima Datu Kalampayan, dan diperiksanya, ternyata masih ada getah dari tangkai kuini itu, dan seperti baru dipetik dari samping rumah. Yang anehnya lagi, buah durian dan kuini tersebut masak pula. Maka segeralah Datu Kalampayan mengupasnya, dan kemudian memakannya. Dan memang betul, isinya adalah durian dan kuini. Di wilayah Mekah, kedua buah tersebut tidak ada. Bahkan, buah kuini di Jawa saja tidak terdapat, kecuali jenis asam-asaman lain. Dan pada saat ketika Datu Kalampayan kembali ke tanah Banjar, ia semakin dibuat kaget, karena ada buah kuini dari kerajaan Banjar yang tiba-tiba menghilang. Rupanya, buah kuini itulah yang pernah dipetikkan Datu Sanggul untuk Datu Kalampayan. Sejak pertemuan awal itu, Datu Sanggul dan Datu Kalampayan semakin sering bertemu di setiap sholat Jumat. Dan karena sering bertemu, maka terjalinlah persahabatan antara keduanya. Sering pula Datu Sanggul dibawa ke kediaman Syekh Muhammad Arsyad, dan Datu Sanggul pun tidak pernah menolak. Dari persahabatan keduanya ini pula, kemudian ada satu kitab yang dikenal dengan nama Kitab Barencong. Yakni kitab yang dibagi dua secara diagonal. Satu bagian dipegang oleh Datu Kalampayan, dan sebagian lainnya dibawa oleh Datu Sanggul. Syekh Muhammad Abdus Somad sering membagi daging binatang rusa dan kijang kepada penduduk tempat tinggalnya di Dusun Muning, Kalimantan Selatan. Daging itu diperoleh dengan cara menyumpit binatang tersebut, yang lewat di bawah pohon tempat dia duduk berjuntai setiap hari. Namun, kebiasaan tersebut tidak dilakukan pada hari Jumat, karena dirinya pergi ke Makkah, untuk melakukan sholat Jumat. Pekerjaan menghadang dan mengintip binatang itu disebut menyanggul, yang berasal dari kata sanggul. Inilah asal mula Syekh Abdus Somad diberi gelar Datu Sanggul, atau Datuk Sanggul. Seperti dikutip dari riwayat Datu Sanggul, Saduran Muhammad Zaini A.D. Pada suatu hari,
Datu Sanggul diminta Nabi Khidir untuk mengantar Datu Daha ke Mekah. Pada saat itu, Datu Daha ingin sholat di sana. Perlu diketahui, Datu Daha adalah anak angkat Nabi Khidir, setelah dia mengalami peristiwa yang luar biasa. Datu Sanggul menyanggupi permintaan itu, dengan syarat, Datu Daha harus memegang dirinya erat-erat, dan dengan mata tertutup, sampai ada perintah untuk membukanya. Beberapa saat kemudian, Datu Daha diizinkan membuka matanya, dan ternyata mereka sudah tiba di Makkah. Keduanya lalu pergi ke masjid, dan menjalankan sholat Jumat. Di lain kesempatan, Datu Daha minta kesediaan Datu Sanggul untuk mengantarkan lagi ke Makkah, namun kali itu untuk melaksanakan ibadah haji. Menanggapi permintaan itu, Datu Sanggul minta agar Daha menunggu pada hari Jumat. Dan seperti yang sudah-sudah, mereka berdua kemudian lenyap dari depan mata Daha. Datu Daha adalah orang yang pernah bertemu Nabi Khidir, ketika dia dalam kondisi yang sangat letih, setelah diceburkan oleh kapten kapal, karena kapal layar yang mereka tumpangi menuju Tanah Suci tiba-tiba berhenti di tengah laut, tanpa sebab yang jelas. Untuk mencari kejelasan itu, dengan bantuan paranormal, Datu Daha dipilih untuk diceburkan ke dalam laut. Si Fulan ini harus tinggal di tengah laut, kata si paranormal kepada kapten kapal, setelah ia menghitung-hitung bayangan gaib. Begitu tubuh Datu Daha tercebur ke laut, kapal itu pun bergerak melaju seperti semula, dan meninggalkan Datu Daha di tengah laut. Setelah 30 jam terombang-ambing di laut, akhirnya Daha terdampar di pantai. Ketika hampir pingsan, dia berdoa kepada Allah, mohon keselamatan untuk dirinya. Kemudian dia berjalan menelusuri pantai, hingga dirinya kelelahan dan jatuh pingsan. Ketika siuman, dia melihat banyak makam sejauh mata memandang, dan dalam keadaan sangat rapi. Namun, dia tidak melihat satu bangunan rumah pun di sana. Pasti kuburan ini ada yang mengurus, namun siapa orangnya, pikirnya dalam hati. Karena kelelahan, dia terduduk sambil menoyeh kiri kanan, hingga tampak olehnya sebuah gubuk. Dengan tertatih-tatih dia datangi gubuk itu, dan didapatinya seorang lelaki tua sendirian di dalamnya. "Assalamualaikum," sapa Datu Daha. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Singkat kata, orang tua itu adalah Nabi Khidir alaihi salam, yang mengaku sebagai pengurus pemakaman tersebut, yaitu makam orang-orang yang mati tenggelam di laut, seperti yang dialami Datu Daha. Jawaban itu diberikan, setelah Daha menceritakan pengalamannya sendiri. Mengetahui bahwa orang tua itu adalah Nabi Khidir, Daha menyatakan keinginannya untuk pergi haji. "Kalau Ananda ingin menunaikan ibadah haji, besok aku ikutkan kepada Syekh Abdus Somad. Sebab, tiap hari Jumat dia singgah kemari, sebelum melanjutkan pergi ke Makkah." Jawab Nabi Khidir memberi saran. Singkat cerita, Datu Daha akhirnya bertemu Datu Sanggul, dan dia pun dibawa pergi ke Makkah. Berbulan-bulan kemudian, Datu Daha bertemu para penumpang kapal layar yang ditumpangi dulu. Mereka heran, tatkala mengetahui Daha telah tiba di Makkah terlebih dulu daripada mereka. "Bukankah Anda dahulu telah dilempar ke laut? Bagaimana bisa Anda sampai di Makkah duluan?" tanya salah seorang di antara mereka keheranan. "Itu semua kehendak Allah," jawab Datu Daha. Namun, saat itu Datu Daha tidak menceritakan pertemuannya dengan Nabi Khidir. Dalam keheranan itu, mereka akhirnya berkesimpulan bahwa kemungkinan Datu Daha adalah seorang wali, dan bukan orang sembarangan. Ketika ibadah haji selesai, Datu Daha pun diantar pulang oleh Datu Sanggul dengan cara yang sama. Namun dia diturunkan di ujung kampung Daha, Borneo, tempat di mana Datu Daha berasal. "Dari sini Anda jalan ke rumah, supaya orang kampung melihat Anda sudah kembali dari Tanah Suci," pesan Datu Sanggul. Dalam sekejap mata, Datu Daha telah melihat kembali kampungnya, dan Datu Sanggul lenyap dari depannya. Hari itu orang-orang kampung Daha terheran-heran, ketika melihat Datu Daha telah kembali. Mereka bertanya-tanya, tapi tidak dijawab oleh Daha. "Aku pulang atas kekuasaan, kodrat, dan irodat Allah. Aku tak kuasa menjelaskannya," kata Datu Daha. Untuk mengetahui jawaban pertanyaan itu, orang-orang kampung menunggu kembalinya para jamaah lainnya,
yakni para jamaah penumpang kapal layar. Namun ternyata, mereka juga menyatakan keheranannya. Mereka menceritakan bahwa Datu Daha dibuang ke laut, karena ada sesuatu yang aneh ketika kapal tiba-tiba terhenti di tengah laut. Namun ketika sampai di Jeddah, mereka heran melihat Daha juga sudah ada di sana dengan selamat. Kami terkejut, apa ini benar Datu Daha? Atau kami salah lihat? Tutur mereka. Begitu juga ketika ibadah haji telah selesai, pada hari Jumat sorenya dia sudah tidak ada lagi di Makkah. Padahal menurut pengakuannya, dia tiba pada hari Jumat sebelum sholat Jumat. Cerita itu membuat warga kampung semakin percaya bahwa Datu Daha memang naik haji dan dia adalah wali yang patut dihormati. Datu Sanggul, atau Syekh Abdus Somad, atau Syekh Ahmad Sirojul Huda, beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Palembang. Dia berguru kepada Datu Suban, seorang ulama besar yang ditemuinya dalam mimpi, yang tinggal di Kalimantan Selatan. Setelah mendapat restu dari ibunya, dia berlayar ke Kalimantan melalui Selat Bangka Belitung dan kota Banjarmasin, hingga tiba di Kampung Muning, Pantai Munggutayu Tiwadagung Parantau Tapin, Kalimantan Selatan, pada tahun 1750 Masehi. Singkat cerita, Datu Sanggul menjadi murid kesayangan Datu Suban, dan diberi sebuah kitab pusaka yang berbentuk segi 8. Rupanya, ketika kitab itu diserahkan, ternyata saat itu pula lah akhir hayat Datu Suban. Karena tak lama kemudian beliau wafat dalam balutan asap putih yang mengepul ke udara, ketika tengah berjalan meninggalkan tempat upacara penyerahan kitab tersebut. Setelah mengamalkan ilmu hakikat dan ilmu laduni dari gurunya itu, Datu Sanggul diberi kelebihan oleh Allah, seperti menceburkan diri ke air sungai dan berwudhu, tapi badannya tidak basah, kecuali yang bagian wajib dibasuh air wudhu. Menurut catatan sejarah, Datu Sanggul juga berteman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni sejak tahun 1760. Pertemuan keduanya terjadi di saat mereka melaksanakan sholat Jumat di Makkah. Syekh Arsyad ingin mempelajari kitab pusaka Datu Suban yang bersegi 8. Namun Datu Sanggul meminjamkan hanya sebelah, sehingga kitab itu berbentuk rencong, dan kemudian disebut Kitab Barencong. Dengan catatan, bila ingin melanjutkan kajian dalam kitab itu, Al-Banjari harus turun ke Tanah Jawi, dan menemuinya di Kampung Muning, sambil membawa kain putih seukuran 5 helai kain sarung. Ternyata ketika tiba saatnya untuk mempelajari kitab itu, Syekh Arsyad Al-Banjari tidak berhasil menemui Datu Sanggul di Kampung Muning, karena ia sudah wafat. Teringat pada pesan agar membawa kain putih berukuran 5 kain sarung, Syekh Arsyad pun menduga, bahwa ketika itu, agaknya Datu Sanggul sudah mendapat firasat dari Allah akan meninggal, bila belahan kitab Barencong itu diserahkan. Begitulah, sungguh teramat banyak lagi cerita-cerita akan keramat Datu Sanggul. Termasuk menjelang akhir hayatnya, Datu Sanggul minta dibawakan kain kafan kepada Datu Kalampayan, apabila Datu Kalampayan selesai menuntut ilmu dari Mekah, dan pulang ke Tanah Banjar. Dan ternyata, kain kafan itu digunakan untuk mengkafani Datu Sanggul sendiri, yang berpulang ke hadirat Allah, yang juga bertepatan dengan pulangnya Datu Kalampayan dari Mekah ke Tanah Banjar. Sungguh tak terasa, kini sudah 249 tahun kejadian itu berlalu. Maka dari itu, di Komplek Kubah Datu Sanggul di Desa Tatakan Tapin, di setiap tahunnya biasanya akan dilaksanakan peringatan Haul Datu Sanggul. Dikatakan Masrani, sang penjaga makam Datu Sanggul adalah hamba Allah yang alim, dan dikenal luas dianugerahi ilmu makrifat. Selain pantun Saraba Ampat, dan syair ketika muncul dari air tadi, menurut Masrani, ada lagi pantun makrifat dari Datu Sanggul, yang masih dikenal para ahli makrifat hingga saat ini. Pantun itu berbunyi sebagai berikut. Jangan susah mencari billah, billah ada di rapun buluh. Jangan susah mencari Allah, Allah ada di batang tubuh. Datu Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah ulama besar asal Tanah Banjar, yang juga dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan. Seorang ulama besar yang melahirkan nasab para ulama besar di Kalimantan Selatan, salah satunya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang dikenal sebagai Guru Sekumpul. Datu Kalampayan diketahui memiliki kisah sejarah,
yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Dari sekian banyak kisah sejarah yang menarik, kisah pertautan cinta putri Datuk Lampayan yang bernama Fatimah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis menjadi kisah yang sangat fenomenal. Selama menuntut ilmu di Masjidil Haram Makkah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dipertemukan dengan 3 sahabat sesama penuntut ilmu, yakni Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Sehingga, mereka dikenal sebagai 4 serangkai dari Tanah Jawi. Dikisahkan, sebelum pulang dari menuntut ilmu, keempat sahabat ini sepakat untuk berhaji ke Tanah Suci Makkah. Ketika itu, tanpa disangka Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandungnya, yakni Zainal Abidin bin Abdullah, yang saat itu sedang menunaikan ibadah haji. Saat itu sang adik membawa kabar, bahwa anak beliau yaitu Fatimah sudah beranjak dewasa, dan sang anak menitipkan cincin kepada dia. Melihat hal demikian, 3 sahabat beliau masing-masing mengajukan lamaran, untuk memperistri anak Syekh Muhammad Arsyad. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi lamaran yang akan diterima. Dari hasil pengundian, ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis lah yang diterima. Maka dari situlah kemudian terjalin pertautan cinta antara putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Setelah menerima lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melaksanakan ijab kabul pernikahan, yakni antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pernikahan langsung dilaksanakan Syekh Muhammad Arsyad, sambil disaksikan 2 sahabat lainnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari, beliau lahir di Desa Lok Gabang pada tanggal 17 Maret tahun 1710 Masehi. Dan beliau meninggal di dalam pagar pada tanggal 3 Oktober tahun 1812 ketika beliau berumur 102 tahun. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama besar Banjar dan ulama fikih yang bermadhab Imam Syafi'i. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berasal dari kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122 hingga 1227 Hijriah. Beliau disebut juga Haji Besar, dan mendapat julukan Anumerta Datuk Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai pengarang kitab Sabilal Muhtadin, yang menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewatkan masa kecil di desa kelahirannya, yakni di Lok Gabang Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Syekh Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Muhammad Arsyad, saat itu sudah terlihat kecerdasan yang melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus, dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga, siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lok Gabang, Sultan melihat hasil lukisan karya Muhammad Arsyad, yang saat itu masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya, agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana, untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad, karena Sultan mengharapkannya kelak menjadi pemimpin yang alim. Ia mendapat pendidikan penuh di istana, hingga usianya mencapai 30 tahun. Kemudian ia dinikahkan dengan seorang perempuan, yang bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat, untuk pergi menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah. Maka disampaikanlah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati, mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya mengamini niat suci sang suami, dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Setelah mendapat restu dari Sultan, maka berangkatlah Muhammad Arsyad ke Tanah Suci, untuk mewujudkan cita-citanya. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya. Di Tanah Suci, Muhammad Arsyad mengaji kepada masyayikh terkemuka pada masa itu.
Di antara guru dia adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman, Al-Hasani Al-Madani. Syekh yang disebutkan terakhir adalah guru Syekh Muhammad Arsyad di bidang tasawuf. Di bawah bimbingannya lah, Syekh Muhammad Arsyad kemudian melakukan suluk dan holwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Selain itu, terdapat juga guru-guru Muhammad Arsyad yang lain, seperti Syekh Ahmad bin Abdul Munim Ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtado bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, Syekh Siddiq bin Umar Han, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrobi, Syekh Abdurraham bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatoni, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis Asandi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Abdullah Mirgani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Makkah dan Madinah, timbulah niatnya untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, maka saat itu Syekh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi atau Indonesia, untuk selanjutnya berdakwah di negerinya masing-masing. Maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman. Ketika memasuki wilayah Nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera, yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Batavia, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Batavia, Syekh Muhammad Arsyad diminta menetap sebentar, untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Batavia. Salah satu peristiwa penting selama di Batavia adalah, ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan 5 menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu, atau tulisan Jawi, bahwasanya kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat, oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni pada tanggal 4 Safar, tahun 1186 Hijriah. Setelah dirasa cukup, maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis, mereka kemudian berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1772 Masehi, sampailah Syekh Muhammad Arsyad di kampung halamannya, yakni di Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya, beliau dikabarkan telah wafat. Kedudukan beliau kemudian digantikan oleh Sultan Tahmidullah II, bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu dari Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, beliau sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan Syekh Muhammad Arsyad dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengelulukan beliau sebagai seorang ulama, matahari agama, yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Sepulangnya dari Tanah Suci, aktivitas Syekh Muhammad Arsyad dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat, ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, Sultan pun termasuk salah seorang muridnya, sehingga jadilah dia raja yang alim lagi waro. Berikut ini adalah kisah-kisah karomah dari Datu Kalampayan, atau yang dikenal sebagai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebagai seorang waliullah, Datu Kalampayan dikenal memiliki berbagai karomah kewalian. Berikut ini adalah beberapa kisah tentang karomah yang beliau miliki. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Selama mengajar di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tak memperhatikan siapa saja yang menjadi muridnya. Ternyata, ada seorang murid dari bangsa jin yang mengikuti kajian beliau. Hal itu baru diketahui oleh Syekh Muhammad Arsyad
ketika beliau dan rombongan pulang dari Tanah Suci. Kapal yang beliau naiki bergerak tak wajar, terombang-ambing dipermainkan ombak. Datuk Kalampayan pun menghubungi guru beliau, Syekh Saman Al-Madani, secara batiniah. Oleh Syekh Saman, beliau diberitahu bahwa ada muridnya dari bangsa jin yang mau ikut pulang ke Tanah Banjar. Nama jin itu adalah Badakut. Di Banjar, ia kemudian dikenal dengan sebutan Datuk Bedok. Ujar Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Menurut Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, Datuk Bedok mengiringi Datuk Kalampayan ke Banjar bersama dengan dua anaknya, yaitu Abdul Kohar dan Abdul Kohir. Datuk Bedok kemudian berjanji untuk menghadamkan diri kepada beliau. Datuk Bedok juga berjanji akan membantu pengamanan di majelis Datuk Kalampayan dan anak cucu beliau hingga hari kiamat. Setelah diizinkan Datuk Kalampayan untuk ikut ke Tanah Banjar, kemudian keadaan laut berubah menjadi tenang. Kapal pun kemudian berlayar dengan nyaman, tanpa hambatan. Bahkan, diceritakan kapal melaju lebih cepat dari biasanya. Sehingga, waktu yang ditempuh pun juga menjadi lebih singkat. Mungkin Datuk Bedok dan anak beliaulah yang mendorong kapal waktu itu. Ujar Kiai Syaifuddin sembari tersenyum. Setelah wafatnya Datuk Kalampayan, Datuk Bedok tetap menetap di Banjar, membantu pengamanan di majelis-majelis anak cucu Datuk Kalampayan. Sementara, anak-anak beliau pulang ke Tanah Suci. Meski pada waktu tertentu, mereka datang untuk turut membantu. Sebagian masyarakat meyakini bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga memiliki banyak karomah yang telah diberikan Allah kepadanya. Kisah ini dijelaskan Ustadz Muhammad Maulana Al-Kelayani. Datuk Kalampayan telah menuntut ilmu di Mekah selama 30 tahun, dan keilmuannya telah diakui oleh para ulama. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pada jeda istirahat mengajar, beliau menceritakan kepada orang-orang tentang buah-buahan yang ada di Banjar. Mendengar cerita dari Datuk Kalampayan, para murid-murid beliau muncul rasa ingin mencicipi akan rasa buah tersebut. Padahal saat itu belum musimnya buah durian. Tiba-tiba, Datuk Kalampayan mengulurkan tangannya ke belakang, dan muncullah satu buah durian masak di tangannya, yang baunya sangat harum. Kemudian, buah tersebut disantap bersama oleh guru dan sahabat-sahabatnya. Pada kisah yang lainnya, di zaman Belanda, Datuk Kalampayan pernah menggoreskan tongkatnya di sebuah irigasi, yang kemudian dari goresan itu menjadi sungai-sungai kecil. Sungai itu kemudian dinamakan Sungai Tuan. Sebutan itu diberikan karena orang Belanda memberi gelar Datuk Kalampayan dengan gelar Tuan Haji Besar. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bertemu dengan Datuk Sanggul di Mekah. Pada saat itu, Datuk Sanggul diketahui mampu pulang pergi ke Kalimantan di hari yang sama. Karomah tersebut ternyata tidak hanya dimiliki Datuk Sanggul saja. Datuk Kalampayan pun juga pernah melakukan hal yang sama seperti halnya Datuk Sanggul. Kisah ini diceritakan oleh warga Martapura yang bernama Haji Baihaki, ketika ia berkunjung ke kediaman Guru Haji Anang Armawan. Dia mengaku pernah ditunjukkan oleh ayahnya, sebuah munggu, atau gundukan tanah, yang menjadi saksi karomah dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ceritanya pada waktu itu, Datuk Kalampayan ingin cepat-cepat ke Kalampayan. Sementara, jarak dari desa dalam pagar kediaman dengan desa Kalampayan berkilo-kilometer jauhnya. Maka dari itu, Datuk Kalampayan pun mengeluarkan karomahnya, yakni melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang sangat singkat. Dari gundukan tanah itu, Datuk Kalampayan tiba-tiba menghilang dan langsung tiba di Kalampayan. Sepulang dari melihat gundukan tanah tersebut, Haji Baihaki dan ayahnya mampir sebentar di rumah Tuan Guru Haji Anang Syarani Arif, di Kampung Melayu Martapura. Guru Anang kemudian berkomentar, hanya orang yang menuntut ilmu di Mekah zaman dulu, yang mengetahui gundukan tanah itu. Jelas Haji Baihaki. Saat itu,
Haji Baihaqi dan Guru Anang Armawan berencana akan menapatilah sejarah karomah Datu Kalampayan itu. Namun, hal itu urung dilaksanakan, karena salah satu di antara mereka sudah lebih dulu meninggal dunia. Siapa yang tidak mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama kaliber internasional? Ada kisah menarik tentang karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan. Salah satu cerita tentang karomah Syekh Arsyad terjadi ketika beliau berangkat ke Batavia untuk membetulkan arah kiblat. Syekh Arsyad membetulkan arah kiblat di Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Namun, pembetulan arah kiblat pada saat itu menimbulkan kontroversi di kalangan pemuka masyarakat dan pemimpin muslim saat itu. Kemudian, Gubernur Belanda kala itu memanggil Syekh Muhammad Arsyad, sekaligus ingin mempermalukannya di depan umum. Salah satu pertanyaan gubernur adalah, apakah isi di dalam buah kelapa yang sedang dipegang sang gubernur? Syekh Muhammad Arsyad kemudian menjawab pertanyaan sang gubernur. Isi buah kelapa itu adalah air dan seekor ikan. Jawab Syekh Arsyad Al-Banjari. Mendengar jawaban yang ganjil tersebut, para hadirin tertawa mendengar jawaban dari beliau. Mereka menertawakan dan mengolok-olok Syekh Arsyad, lantaran jawabannya dirasa tidak masuk akal. Akan tetapi, setelah itu mereka semua berbalik terdiam, dan merasa kaget. Setelah buah kelapa itu dibelah, mengucurlah air dan juga terdapat seekor ikan yang masih hidup di dalamnya. Hadirin yang tertawa berubah menjadi takjub dan kagum melihat karomah yang dimiliki Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika di Batavia, nama besar Datu Kalampayan langsung tersebar luas, hingga terdengar ke telinga para penjajah Belanda. Dan setelahnya, para penjajah Belanda pun mengadakan sebuah pertemuan, dengan mengundang para tokoh masyarakat, termasuk Datu Kalampayan. Namun dalam pertemuan ini, rupanya telah dirancang untuk mempermalukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di depan umum. Di pertemuan itu, Datu Kalampayan ditanyai hal yang tidak rasional. Beliau ditanyai tentang apa isi di dalam buah kelapa yang ada depannya. Dengan tegas, Datu Kalampayan Martapura pun menjawabnya, bahwa di dalam buah kelapa itu ada air, dan di dalam air itu juga ada ikannya. Mendengar jawaban tersebut, maka tertawalah para hadirin saat itu, karena menganggap jawaban yang diberikan beliau tidaklah masuk akal. Namun, ketika buah kelapa itu dibelah, ternyata memancarlah air kelapa dan ikan yang masih hidup. Maka seketika heninglah suasana saat itu, dan para hadirin pun kagum dengan kemampuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itulah sebagian dari pertolongan Allah Ta'ala kepada beliau. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan dari orang-orang yang tak sepaham dengan beliau. Adapun tujuannya, mereka hanya ingin memojokkan dan memberi malu kepada sang ulama besar Kalimantan Selatan, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Suatu hari, Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau sedang dalam perjalanan ke Kalsel, setelah sebelumnya menuntut ilmu dari Makkah. Saat itu, Datu Kalampayan menumpang kapal Belanda. Lalu kapten kapal Belanda bertanya kepada beliau, "Wahai Tuan Haji Besar, berapakah kedalaman laut Jawa ini?" tanya sang kapten kapal. Mengapa saat itu Datu Kalampayan dipanggil Haji Besar? Karena Haji Besar adalah sebuah gelar kehormatan bagi Tuan Guru yang telah menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah. Sebelum menjawab, Datu Kalampayan memandangi air laut Jawa tersebut, barulah kemudian beliau berkata, "Air itu kedalamnya 200 meter. Jawab Datu Kalampayan dengan yakin. Mendengar jawaban tersebut, sang kapten kapal Belanda tidak langsung percaya. Kemudian dia menyuruh anak buahnya mengukur dengan meteran panjang, untuk mengetahui berapakah kedalaman air laut tersebut. Setelah diukur, ternyata kedalaman laut itu pas 200 meter, sedikit pun tidak kurang dan tidak lebih. Mengetahui apa yang disaksikannya, Kapten Belanda menggelengkan kepala, dan memuji Datu Kalampayan. "Wahai Tuan Haji Besar, Anda orang yang hebat." Puji Kapten Belanda mengakuinya. "Dari mana Tuan mengetahui
bahwa kedalaman Laut Jawa ini 200 meter, tanya Kapten Belanda lagi. Saya mengetahui dari warna airnya. Bila air laut berwarna putih kebiru-biruan, maka kedalamannya 200 meter, seperti Laut Jawa ini. Bila kebiru-biruan, maka kedalamannya 2000 meter. Dan bila berwarna biru, berarti kedalamannya mencapai 2000 meter lebih. Jawab Datu Kalampayan sambil menjelaskan. Tuan Haji besar betul sekali, ucap Kapten Belanda dengan kagum akan kecerdasan yang dimiliki oleh Datu Kalampayan. Kampung Sungai Tuan adalah salah satu daerah di Kabupaten Banjar. Ternyata, Kampung Sungai Tuan mempunyai hubungan erat dengan aktivitas Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam pembuatan irigasi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sering disebut Tuan Haji Besar. Nama ini diberi oleh Gubernur Belanda di Batavia karena kecerdasan Datu Kalampayan dalam berbagai bidang keilmuan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan Martapura, suatu ketika beliau sedang membuat irigasi. Untuk mengalirkan air yang tergenang, maka beliau goreskan tongkat beliau sepanjang kurang lebih 8 km. Dengan kuasa Allah, dari goresan tongkat beliau tadi, akhirnya bisa menjadi sebuah aliran anak sungai. Karena goresan ini berasal dari tongkatnya Datu Kalampayan, maka kampung di sekitar sungai itu dinamakan Sungai Tuan, sesuai dengan julukan Datu Kalampayan, yang diketahui bergelar Tuan Haji Besar. Dan menurut beberapa sumber, mayoritas penduduk Sungai Tuan masih keturunan Datu Kalampayan, dari istri beliau yang bernama Tuan Palung. Sungai Tuan terkenal dengan kesuburan tanah, kemakmuran penduduk, sarana ibadah dan lembaga pendidikannya. Di samping itu, Kampung Sungai Tuan pernah menerima penghargaan pemerintah tingkat 2 Banjar, sebagai kampung teladan. Syekh Muhammad Nafis. Haji Muhammad Nafis bin Idris, atau yang lebih dikenal dengan Datu Nafis, beliau lahir pada tanggal 11 Dzulhijjah, tahun 1147 Hijriah. Dan beliau wafat dalam usia 93 tahun, atau pada tahun 1240 Hijriah. Datu Nafis berasal dari Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau adalah salah satu murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal dengan Datu Kalampayan. Setelah berguru dengan Datu Kalampayan, Datu Nafis mengajarkan ilmunya di Martapura. Datu Nafis dikenal sebagai sosok yang rajin belajar, dan haus akan ilmu agama. Pada usia 40 tahun, ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus belajar ilmu agama, dan menetap di sana selama 15 tahun. Pada saat beliau berusia 55 tahun, akhirnya Datu Nafis memutuskan untuk kembali ke Martapura, dan kemudian menjadi guru agama di sana selama 3 tahun. Semangat Datu Nafis untuk berdakwah sangatlah tinggi. Saat itu, ia mendengar di suatu daerah di Pelaihari, terdapat sebuah kampung yang masih sangat kental dengan ilmu sihir, dan paham animisme. Kampung itu adalah Desa Ujung Batu. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menyebarkan dakwah Islam di sana. Saat itu, Datu Nafis sudah berusia 58 tahun. Mengingat usia dan kondisi kesehatan, ia akhirnya memutuskan untuk menetap di Ujung Batu. Di desa tersebut, Datu Nafis pertama kali mengajarkan baca tulis Al-Quran, baik untuk anak-anak, maupun untuk orang tua. Pada saat itu, beliau lebih dikenal dengan sebutan Datu Alif Batea, atau Datu di Bata. Selain mengajarkan ilmu agama, ia juga bertani, berkebun, serta juga sebagai pembuat gula merah. Di sela kesibukannya, beliau juga rajin menulis buku agama. Dalam sebuah cerita, konon pernah terjadi perkelahian antara Datu Nafis dengan makhluk halus di hutan Desa Ujung Batu. Hal itu diawali pada suatu ketika, saat beliau berada di atas pohon untuk membuat air gula merah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal, untuk meminta air gula merah atau lahang. Saat itu beliau berada di atas pohon. Dan beliau menyuruh laki-laki tersebut untuk mengambil sendiri, lahang yang berada di bawah pohon tersebut. Tidak beberapa lama, saat turun dari pohon aren,
ia melihat air gula merah yang ada di bawah pohon tidak berkurang sama sekali. Padahal, saat di atas pohon ada orang yang ingin meminta air gula merah. Mengalami kejadian itu, ia mendapat firasat bahwa hal ini bukan kejadian biasa. Sesampai di rumah, kejadian tersebut disampaikan kepada istrinya. Ipuna berpesan bahwa nanti malam ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah salat Isya, Datu Nafis berangkat menuju ke hutan yang selama ini digunakan untuk bertani dan berkebun. Sesampainya di lokasi, Datu Nafis melihat bahwa tanamannya sudah mulai layu dan mengering. Dengan menggunakan mata batin, ia melakukan komunikasi dengan para makhluk halus yang ada di hutan. Dalam komunikasi tersebut, para penunggu hutan menginginkan tumbal dan sesajen, seperti layaknya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat. Tujuannya, agar tanamannya aman dari gangguan mereka. Sebab, apabila tumbal dan sesajen tidak dipenuhi, maka seluruh tanaman beliau akan dimusnahkan oleh para makhluk halus penunggu hutan tersebut. Pada saat itu, Datu Nafis tidak akan memberikan sesajen apapun bagi makhluk halus. Menurutnya, hal itu adalah termasuk perbuatan syirik. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara Datu Nafis dengan para makhluk halus penunggu hutan tersebut. Perkelahian tersebut sangat seru. Bahkan menurut cerita, pohon-pohon di hutan tersebut banyak yang tumbang dan layu. Dengan izin Allah Ta'ala, akhirnya beliau dapat mengalahkan para makhluk tersebut. Bahkan, para makhluk halus kemudian mengakuinya, tunduk, dan bersedia untuk menjadi khodim beliau. Namun dengan penuh welas asih, Datu Nafis tidak mau menerima keinginan para makhluk halus tersebut. Datu Nafis hanya ingin berpesan, agar para makhluk halus di hutan tidak lagi mengganggu masyarakat, yang akan memanfaatkan sumber daya hutan tersebut. Sejak kejadian itu, kebiasaan masyarakat menaruh sesajen dan memberikan tumbal untuk makhluk halus mulai berkurang. Bahkan, pada saat itu masyarakat mulai berbondong-bondong untuk belajar agama kepada beliau. Akhirnya pada bulan Rajab tahun 1240 Hijriah, di usianya yang ke-93 tahun, Datu Nafis meninggal dunia di desa Ujung Batu. Beliau kemudian dimakamkan di kaki Gunung Keramaian. Dari keturunan Datu Nafis, banyak yang kemudian menjadi tokoh-tokoh ulama di Pelaihari. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Nawawi Desa Panjaratan, Kiai Haji Ismail Bati-Bati, dan Kiai Haji Mansur Pelaihari. Datu Suban Tapin. Datu Suban sering disebut juga Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli, dengan ibunda yang bernama Maisyarah. Beliau hidup di Kampung Muning, Tatakan, Kabupaten Tapin Rantau, Kalimantan Selatan. Semasa hidupnya, beliau mempunyai martabat tinggi dan mulia, ramah, dan paling disegani, yang patut diteladani oleh kita, sebagai penerus dan pewaris yang hidup di abad modern ini. Datu Suban, atau Datu Sumiran, atau Datu Syaiban, beliau adalah penduduk asli Kampung Tatakan. Beliau hidup bersama seorang istri, tinggal di pantai Munggu Karikil, Rantau. Karena sangat miskinnya, setiap harinya beliau hanya makan ubi kayu. Namun kemiskinan tersebut bukanlah penghalang bagi beliau, untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Selain ahli ilmu tasawuf, Datu Suban juga ahli dalam ilmu taguh, atau ilmu kebal, ilmu kabariyat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu ma'alih rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid, dan ilmu firasat. Dengan ilmu yang dimiliki beliau itulah, banyak orang berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu-ilmu tersebut kepada beliau. Dan murid beliau yang terkenal berjumlah 13 orang. Mereka diantaranya adalah Datu Murkat, Datu Tamingkarsa, Datu Niang Tolib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argih, Datu Ungku, Datu Labaiduliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Diang Bulan, dan Datu Sanggul. Datu Suban mulai mengajarkan dan menerangkan isinya, dan masing-masing Datu mengambil ilmu yang cocok untuk diri mereka. Menurut riwayatnya, Datu Murakat, yang merupakan murid tertua dan pertama, beliau mengambil ilmu andalan, yaitu ilmu kepahlawanan, agar beliau disegani orang.
Sebagaimana diceritakan, apabila ada orang yang berniat jahat terhadapnya, maka maksud jahat orang tersebut tidak akan mengenainya. Tubuhnya menjadi kebal, dan tidak mempan senjata yang terbuat dari besi. Datu Tamingkarsa, sang murid yang kedua, beliau mengambil ilmu Panglima Kelaskaran, yang tiada lawan kehebatannya. Beliau bergelar Singajaya, yang mempunyai andalan ilmu Panglima Kelaskaran, supaya gagah perkasa di medan perang. Ia kemudian diangkat menjadi Panglima, dalam beberapa peperangan saat melawan penjajah Belanda. Datu Niang Tholib, sang murid yang ketiga, beliau mengambil ilmu Kabariyat dunia. Jika beliau menghentakkan kaki, maka orang akan terpulai lemah tak berdaya, dan sampai sekarang beliau masih hidup, yaitu sebagai penguasa alam gaib hutan Pulau Kadap. Datu Karipis, sang murid yang keempat, beliau mengambil ilmu kuat, dan dapat berjalan di atas air. Beliau juga memiliki ilmu tahan dibakar, dan kebal terhadap berbagai macam senjata. Datu Ganun, sang murid yang kelima, beliau mengambil ilmu kesempurnaan dan kejayaan, dapat membelah diri hingga menjadi 4 tubuh sekaligus, yang rupa dan bentuknya sama, dan sulit diketahui mana tubuh yang asli. Datu Argih, sang murid yang keenam, beliau mengambil ilmu kesempurnaan dunia akhirat. Datu Ungku, sang murid yang ketujuh, beliau mengambil ilmu Kabariyat dunia. Dengan sekali tepuk tangan saja, maka semua orang akan roboh tak berdaya. Datu Labaiduliman, sang murid yang kedelapan, beliau mengambil ilmu ahli huruf, atau ilmu falakiyah, penterjemah, dan dapat mengetahui isi alam. Beliau mempunyai kelebihan khusus di antara murid-murid lainnya, yakni di bidang ilmu falakiyah, atau ilmu membaca dan menafsirkan huruf, ahli di bidang perbintangan dan pengetahui isi alam. Konon, ia dapat mengetahui kapan turunnya hujan, kapan jatuhnya dedaunan dari dahannya, dan hal lain sebagainya. Datu Harun, sang murid yang kesembilan, beliau mengambil ilmu kebal. Beliau lebih cenderung mengambil ilmu dunia, seperti ilmu kebal, kuat perkasa, dan badannya keras bagai besi. Datu Arsanaya, sang murid yang ke-10, beliau mulanya suka berbuat zolim, kemudian dengan kebijakan dan didikan Datu Suban, ia dapat berubah dan lalu bertobat. Beliau kemudian mendapat ilmu yang sempurna, dan akhirnya dirinya menjadi orang yang soleh. Datu Angga, sang murid yang ke-11, beliau mengambil ilmu Kabariyat dunia, semata-mata mempelajari ilmu kewibawaan dan ilmu dunia, seperti kepanglimaan, kekebalan, dan lain sebagainya. Datu Galudiang Bulan, sang murid yang ke-12, beliau mengambil ilmu kecantikan atau awet muda. Beliau mempunyai keahlian untuk bermandi-mandi supaya awet muda. Datu Sanggul, sang murid yang ke-13, beliau merupakan murid yang paling akhir dalam menerima ilmu. Akan tetapi, ilmu yang beliau dapatkan adalah ilmu yang paling sempurna, yaitu ilmu makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ilmu-ilmu yang selalu diajarkan dalam setiap kesempatan, beliau selalu mengajarkan ilmu mengenal diri, atau ilmu makrifat, dengan tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Hal ini tidaklah mengherankan, karena sebelum Datu Suban mengajarkan ajaran makrifat melalui tarekat Nur Muhammad ini, seorang ulama Banjar, yaitu Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari, beliau telah menulis asal kejadian Nur Muhammad itu, yang naskahnya ditemukan oleh seorang orientalis bangsa Belanda yang bernama Rowie Nestet. Di antara ilmu-ilmu yang selalu beliau ajarkan, atau tak pernah ditinggal dalam setiap pemberian pelajaran adalah ilmu mengenal diri, atau ilmu makrifat, dengan tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Menurut beliau, untuk mengenal diri itu terlebih dahulu harus tahu arti diri, yaitu tentang apa arti diri tajalli, apa arti diri terpari, apa arti diri di pari-pari, dan apa arti diri yang berdiri. Apabila seseorang telah mengenal ini dengan baik, maka pada tahap berikutnya ia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini akan timbul keyakinan bahwa Allah itu esa, esa sifat, esa asma, dan esa pula afaalnya. Datu Suban dikenal sebagai salah seorang wali Allah. Beliau memiliki karomah kasyaf, yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau, sehingga dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi, seperti beliau sudah tahu bahwa akan kedatangan tamu manusia raksasa, yakni Datu Nuraya.
beliau juga dapat mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu yang diberikannya, seperti saat akan menyerahkan kitab pusaka. Maka kitab tersebut beliau serahkan kepada Abdus Somad, atau Datu Sanggul, sang murid paling akhir yang ikut belajar kepada beliau. Menurut pandangan kasyaf beliau, hanya Abdus Somad lah yang dapat menerima, mengamalkan, serta mengajarkannya. Sedangkan, murid-murid yang lain beliau anggap tidak mampu. Karomah atau kesaktian lain yang beliau miliki adalah, beliau dapat mengetahui akan tibanya ajal beliau. Ketika dari mata beliau keluar sebuah sosok, yang rupanya sangat bagus, bercahaya, dan berpakaian hijau. Ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. 4 hari kemudian dari tubuh Datu Suban keluar cahaya yang sangat cemerlang, berwarna putih, besarnya sama dengan tubuh beliau, dan berbau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia fana ini. Oleh karena itu, segera Datu Suban memanggil para murid-muridnya. Dan setelah semuanya berkumpul, beliau lalu berkata, "Wahai murid-muridku yang kucintai, kalian jangan terkejut atas panggilan yang mendadak ini, karena pertemuan kita hanya hari ini saja, dan nanti jam 1 tengah malam aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah telah berlaku." Kemudian beliau membacakan firman Allah surat An-Nahl, ayat 61, yang berbunyi sebagai berikut. Apabila sudah tiba waktu yang ditentukan, maka tidak seorang pun yang dapat mengundurkannya, dan juga tidak ada yang dapat mendahulukannya. Mendengar ucapan beliau itu, semua yang hadir dia membisu 1000 bahasa. "Nah, sekarang waktuku hampir tiba," kata Datu Suban memecah kesunyian itu. "Mari kita berzikir bersama-sama, untuk mengantarkan kepergianku," kata Datu Suban lagi. Semua murid yang dipimpin oleh beliau serentak mengucapkan zikir Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Perhatikanlah, apabila aku turun kurang lebih 40 hasta, sampai pada batu berwarna merah sebelah dan hitam sebelah, dan aku berdiri di sana nanti, maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya, yang ada ini atau yang tiada nanti. Lihatlah aku ada atau tiada. Kalau adanya masih diriku ini tidak menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian belum sejati. Tetapi bila aku menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian adalah ilmu sejati dan sempurna. Setelah berkata demikian beliau diam, kemudian meletuslah badan Datu Suban, dan timbullah asap putih. Maka hilang asap putih, dan timbul cahaya, atau nur, yang memancar-mancar sampai ke atas ufuk yang tinggi, kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Semua yang hadir takjub menyaksikan kejadian itu, kemudian terdengar gemuruh ucapan murid-murid beliau. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tak banyak yang mengenal Datu Nuraya, yang mempunyai nama Syekh Abdul Muin, dan sebagian ada yang menyebut Syekh Abdul Jabbar, serta ada juga yang menyebut sebagai Syekh Abdul Rauf. Di pantai Jati Munggu Karikil, dekat Liang Macan, tetangga desa Tatakan, tinggallah seorang guru miskin, namun beliau sangat dalam dan tinggi ilmu tasawufnya. Beliau tak lain adalah Datu Suban. Karena kemiskinan beliau dan istri hanya makan singkong setiap harinya. Pada saat lebaran atau hari raya, Datu Suban kedatangan 12 orang murid-muridnya, yaitu Datu Murkat, Datu Tamingkarsa, Datu Niang Tolib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argih, Datu Ungku, Datu Labaiduliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, dan Datu Galuh Diang Bulan. Ketika sedang menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah, tiba-tiba datanglah seorang yang bertubuh sangat besar. Dengan serta-merta mereka terkejut, dan segeralah mereka mengambil tombak dan parang, untuk menghadang orang besar tersebut. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata orang besar tersebut sambil mendekat. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab para datu saat itu. Lalu Datu Suban berkata kepada murid-muridnya, bahwa orang yang memberi salam itu, insya Allah ia akan berniat baik, dan tidak membahayakan mereka. "Maaf, siapakah saudara yang datang, dan dari mana asal Anda, serta apakah maksud saudara?" tanya Datu Suban. Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan la ilaha illallah.
Setiap Datu Suban bertanya, maka akan selalu dijawabnya dengan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Hingga 7 kali ditanya, dan dijawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Maka setelah 7 kali zikir tersebut, tiba-tiba raksasa itu ambruk, lalu para datu menghampiri dan memeriksanya. Dan ternyata, orang besar itu telah meninggal dunia. Mengetahui kondisi tersebut, maka mereka serempak berujar, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Melihat keadaan yang demikian, para datu yang berjumlah 13 orang tadi bingung, bagaimana cara memandikan dan menguburkannya. Jangankan untuk memandikan dan menguburkannya, mengangkatnya saja sudah susah, apalagi saat itu musim kemarau panjang, dan biasanya tanah sangat keras, sedangkan lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang. Belum lagi untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon, di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan lebat turun. Dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan, dan hanya seperti segumpal kapas. Maka mereka semua serentak berseru subhanallah. Sebelum mereka membersihkan mayat itu, Datu Suban menemukan sebuah tas selempang dari dalam pakaiannya. Dan setelah membukanya, ternyata terdapat sebuah kitab, yang kelak akhirnya terkenal dengan sebutan Kitab Barencong. Para datu mulai membagi tugas dalam merawat jenazah. Yang bertugas membersihkan mayat ialah Datu Argih, Datu Niang Tolib, Datu Ganun, Datu Labai Duliman, dan Datu Ungku. Sedangkan Datu Karipis bertugas mencari batu nisan dari batu alam. Sedangkan yang lain membuat lubang kubur di Gunung Munggu Karikil, dekat Munggu Tayuh. Konon, lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu, yang akhirnya terpaksa kakinya harus dilipat, sehingga tubuhnya seperti huruf Hamzah. Pada hari ke-7 setelah meninggalnya raksasa itu, Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 12 muridnya, sambil mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Ternyata, kitab tersebut berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya, orang besar atau raksasa tersebut diberi nama Nuraya, karena dia datang pada hari raya, dan wafat pada hari itu juga, dan sesuai dengan badannya yang besar seperti raya. Nur Raya berarti pembawa cahaya yang sangat luas, seperti raya dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter, dengan kaki yang dilipat, dan kalau tidak dilipat mungkin tingginya bisa sampai 100 meter, dan lebar kurang lebih 6 meter. Semua adalah kekuasaan Allah semata. Syekh Muhammad Afif. Datu Landak, atau yang nama aslinya adalah Syekh Muhammad Afif, beliau dilahirkan di desa Dalam Pagar, Martapura, Kabupaten Banjar. Beliau merupakan buyut atau cicit dari Datu Kalampayan, atau Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adapun silsilah beliau adalah Muhammad Afif, bin Kodi Haji Mahmud, putra dari Asyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datu Landak dikenal sangat alim, dan taat menjalankan ibadah, sesuai dengan agama yang beliau anut. Oleh karena itu, Allah Ta'ala diberikan beliau karomah atau kesaktian. Pada tahun 1897, masyarakat Dalam Pagar ingin mendirikan masjid. Dan saat itu Datu Landak diberikan kepercayaan untuk mencari kayu ulin yang akan dijadikan tiang utama masjid tersebut. Dengan ditemani oleh Khalid, Idrus, dan Lotoh, maka berangkatlah beliau menuju Kalimantan Tengah. Dalam perjalanan yang memakan waktu berbulan-bulan lamanya itu, beliau sering menemui gangguan dari suku pedalaman. Terkadang, terjadi bentrokan fisik antara Datu Landak dengan penduduk setempat. Peristiwa yang beliau alami itu, terutama halangan dan rintangan, akhirnya dapat beliau atasi. Berkat kesabaran dan kegigihan beliau, akhirnya kayu ulin atau pohon ulin dapat ditemukan. Menurut cerita, pohon tersebut hanya dicabut saja oleh Datu Landak, bukan ditebang seperti biasanya, kemudian ditarik oleh beliau dengan tangan sendiri menuju ke Sungai Barito. Setelah diikat, kayu itu pun dihanyutkan di sungai tersebut. Konon, bekas geseran pohon yang beliau tarik atau seret itu menjadi sungai kecil, yang kemudian mengeluarkan intan yang sangat banyak sekali. Oleh beliau, intan-intan itu dikumpul dan ditanam kembali ke dalam tanah, dan kemudian di sekelilingnya beliau pagari dengan rumput bamban. Setelah itu beliau kembali ke Dalam Pagar Martapura.
Pada hari yang telah disepakati, yaitu tepatnya pada hari Ahad, maka diputuskanlah untuk memancangkan 4 tiang utama. Namun yang menjadi masalah, bagaimana mendirikan keempat tiang itu, karena keempat tiang utama tersebut sangat besar, dan panjangnya sama dengan tiang guru Masjid Suryansyah di Kuin Banjarmasin. Mereka semua kesulitan, karena ketika itu belum ada alat pengangkat canggih seperti sekarang ini. Tidak usah bingung, saya yang akan mengangkatnya, kata Datu Landat. Semua yang hadir jadi terdiam, dan ingin tahu apa yang akan diperbuat Datu Landat. Beliau kemudian menepukkan tangan ke tanah dan keempat tiang utama kayu ulin itu, yang kemudian kayu tadi serentak tegak berdiri dengan sendirinya, sesuai dengan yang diinginkan. Menyaksikan kesaktian beliau itu, orang-orang yang hadir pada saat itu serentak mengucapkan takbir. Awal penyebaran Islam di Bangka Belitung, khususnya di Pulau Bangka, Datu Sanggul teridentifikasi pada abad 16. Hal itu dibuktikan dengan kedatangan Sultan Johor dan Panglima Perang Tuan Sarah, serta Raja Alam Harimau Garang dari Minangkabau, yang saat itu mengemban misi untuk menumpas bajak laut, sekaligus menyebarkan agama Islam yang berkedudukan di Bangka Kota, dengan mengangkat Panglima Sarah sebagai Raja Muda di Pulau Bangka. Kemudian dilanjutkan dengan periode ulama Banten, yang berakhir pada sekitar separuh lebih dari abad ke-17, atau sejak wafatnya Bupati Nusantara pada tahun 1671. Selanjutnya, penyebaran dan dakwah Islam di Pulau Bangka dilanjutkan oleh Kesultanan Palembang, yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Abdurrahman, menantu Bupati Nusantara. Sampai di periode ini, yakni Kesultanan Palembang, penyebaran Islam berlangsung lamban, karena hampir dari seluruh Sultan Palembang lebih terfokus pada eksploitasi biji timah, ketimbang secara intensif menyebarkan Islam di Pulau Bangka. Babak baru penyebaran Islam di Pulau Bangka baru terjadi, atau diperkirakan berlangsung sekitar pertengahan abad 19. Disebut sebagai babak baru, karena upaya penyebaran Islam secara intensif dilakukan ke hampir seluruh Pulau Bangka, dan bermula pada pertengahan abad 19. Pada periode ini, ulama Banjar Kalimantan Selatan memegang peranan penting, karena mereka inilah yang konon disebut-sebut sebagai ulama paling berpengaruh, mewarnai, Islam di Pulau Bangka. Mengenai kapan tahun kedatangan pertama ulama-ulama Banjar ke Pulau Bangka, belum diperoleh data yang pasti. Dalam makalah berjudul Islamisasi di Bangka, yang ditulis oleh Ketua Steinsas Bangka Belitung, Drs Zulkifli Harmi MA. Dalam Seminar Nasional Sejarah Masuknya Islam di Bangka Belitung, beliau memaparkan salah seorang ulama Banjar yang tercatat mendatangi, sekaligus menyebarkan Islam di Pulau Bangka, adalah Haji Muhammad Afif, yakni keturunan ketiga atau cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama Banjar yang paling berpengaruh, dan pengarang kitab Fikih Sabilal Muhtadin yang tersohor itu. Kemungkinan besar, Haji Muhammad Afif, yang tidak lain adalah ayah dari Syekh Abdurrahman Siddiq ini, datang ke Pulau Bangka, tepatnya di Muntok, pada dekade setelah 1860-an. Hijrah karena penindasan dakwah Islam di Pulau Bangka yang dilakukan oleh ulama Banjar pada pertengahan abad 19, atau sekitar tahun 1860-an, berawal dari peristiwa jatuhnya Kesultanan Banjar di tangan pemerintah Hindia Belanda, sekitar tahun 1859. Hegemoni kekuasaan kolonial pada masa itu, tidak saja meruntuhkan Kesultanan Banjar secara politik maupun ekonomi, namun turut pula menciptakan kekacauan, dan rasa tidak aman bagi rakyat Banjar. Khususnya para ulama dan orang-orang kesultanan yang tidak mau tunduk dengan pemerintah Belanda, mereka terus dikejar dan diburu. Berdasarkan catatan Zulkifli, runtuhnya Kesultanan Banjar yang sebelumnya, telah menggantikan kedudukan Kesultanan Palembang sebagai pusat kebudayaan dan intelektual Islam di Nusantara. Akibat pendudukan pemerintah Hindia Belanda ini, membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di Bangka. Rasa tidak aman rakyat Banjar dan ulama-ulamanya akibat penindasan pemerintah Hindia Belanda ini, membuat sebagian mereka memilih hijrah meninggalkan tanah kelahiran mereka. Salah satu tempat yang dipilih untuk hijrah dan bermukim adalah Pulau Bangka. Pada masa itu, tercatat nama Haji Muhammad Afif, bersama istri mudanya Sofiah binti Haji Muhammad Qasim, dan 3 orang putranya, memilih bermukim di salah satu tempat yang strategis di Pulau Bangka, yakni Kota Muntok. Alasan mengapa Haji Muhammad Afif memilih melakukan penyebaran atau dakwah Islam di Pulau Bangka, tidak mendapat penjelasan rinci dalam Seminar Sejarah Masuknya Islam di Bangka Belitung. Namun boleh jadi, kedatangan Haji Muhammad Afif ini,
Disebabkan karena wilayah Pulau Bangka pada masa itu masih terbilang aman dari penindasan kolonial Belanda. Tidak seperti di Banjar, di mana pada saat itu para ulama dan orang-orang yang terkait dengan Kesultanan Banjar dikejar-kejar, bahkan akan dihabisi oleh Belanda. Tidak menutup kemungkinan pula, kalau kedatangan Haji Muhammad Afif di Pulau Bangka adalah untuk meneruskan dakwah Islam, yang sebelumnya sudah dilakukan oleh sejumlah ulama Banjar terdahulu. Kemungkinan seperti ini, melanjutkan dakwah ulama-ulama terdahulu, bisa saja hal ini terjadi. Mengingat, masih banyak ulama-ulama penyebar Islam pada fase awal masuknya Islam di Pulau Bangka, yang diyakini belum tercantum dalam data dan garapan tentang sejarah Islam di Bangka Belitung. Salah satunya adalah Atokning, ulama Banten yang menyebarkan Islam di Bangka, yang wafat dan dimakamkan di Desa Air Duren, Kecamatan Mendo Barat. Oleh sebagian orang, ulama yang satu ini disebut-sebut sebagai ulama pertama yang melakukan dakwah Islam di Mendo Barat, sekaligus sebagai penggagas dan pendiri masjid pertama untuk melaksanakan sholat Jumat di Mendo Barat, yang sekarang bernama Masjid Mardiyatul Jannah di Desa Air Duren. Namun belum ditemukan data akurat, apakah Atokning melakukan dakwah Islam di Air Duren ini sebelum masuknya Kesultanan dan ulama Banten di Pulau Bangka, ataukah sesudahnya? Kemungkinan seperti ini bisa pula terjadi pada ulama-ulama Banjar yang menyebarkan Islam di Pulau Bangka. Seperti ulama-ulama sebelumnya, selama menetap di Muntok, Haji Muhammad Afif gencar melakukan dakwah Islam. Di zaman itu, nama ulama ini pun makin tersohor di wilayah Pulau Bangka. Bahkan, menurut Zulkifli, berkat kerja keras Haji Muhammad Afif inilah, yang akhirnya membuat proses Islamisasi di Bangka berlangsung cepat di masa itu. Di penghujung abad 19 atau sekitar tahun 1898 hingga 1899, salah seorang putra Haji Muhammad Afif, yakni Syekh Abdurrahman Siddiq, ia diketahui datang ke Muntok, dan menggantikan posisi ayahnya mengajarkan pendidikan Islam dan dakwah di Muntok. Kedatangan ulama yang membawa ajaran tarekat Samaniyah, dengan salah satu karya yang terkenal, yakni Amal Makrifat ini, belakangan, sangat memberi pengaruh besar terhadap pertumbuhan Islam di Bangka Belitung pada periode itu, bahkan hingga sekarang. Hasil penelusuran dari beberapa literatur dan keterangan yang disampaikan secara lisan, tentang kedatangan Syekh Abdurrahman Siddiq ke Pulau Bangka, setidaknya mengemban dua misi. Pertama, untuk bersilaturahmi kepada ayahnya, Haji Muhammad Afif, dan menyebarkan dakwah serta pendidikan Islam, sebagai salah satu bentuk jihad dan kekuatan melawan kolonialisme pada masa itu. Dakwah yang dilakukan Syekh Abdurrahman Siddiq tidak saja terpusat di Muntok, yang selanjutnya meluas hingga Kundi, Kota Waringin, Puding Besar, Mendo Barat, yang berpusat di Kemuja, Sungai Selan, Belinyu, dan sejumlah tempat lainnya. Selain merujuk pada kitab-kitab yang dipelajari dari guru-gurunya, Syekh Abdurrahman Siddiq juga aktif menulis kitab sebagai bahan ajar. Setidaknya, selama berada di Bangka, menurut Zulkifli, Syekh Abdurrahman Siddiq telah menulis 9 kitab. Kebanyak kitab-kitab tersebut dicetak di Matbaah Ahmadiyah Singapura. Berdasarkan sejumlah keterangan lisan, untuk lebih memperdalam ilmu agama yang telah ia ajarkan, Syekh Abdurrahman Siddiq menganjurkan murid-muridnya, khususnya di Kemuja, untuk berkenan menuntut ilmu di Mekah. Mereka inilah murid-murid Syekh Abdurrahman Siddiq, yang menuntut ilmu di Mekah, yang nantinya akan melanjutkan dakwah dan ajaran Syekh Abdurrahman Siddiq di Desa Kemuja, yang dikemas dan dikelola dalam bentuk madrasah, atau warga setempat menyebutnya dengan sebutan sekolah Arab, hingga menjadi pesantren besar, yakni Pesantren Al-Islam Kemuja. Sekitar tahun 1912 Masehi, Syekh Abdurrahman Siddiq meninggalkan Pulau Bangka, dan melanjutkan dakwah Islam ke beberapa tempat di Sumatera, hingga wafatnya di Riau, tepatnya di Kampung Hidayat, Sapat, Indragiri, tepatnya pada tahun 1939. Sedangkan dakwah Islam yang diajarkan beliau selama di Bangka, terus dikembangkan oleh para murid dan keturunannya, sehingga dikenal luas seantero Bangka Belitung. Hingga menjelang pertengahan abad ke-20, atau sekitar dekade 1940-an, dakwah dengan sistem pengajian di rumah-rumah penduduk oleh ulama Banjar, dakwah tersebut masih berlangsung di Pulau Bangka. Salah satu ulama dimaksud adalah Kiai Haji Mansur Al-Banjari, yang menetap di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat. Mengenai ulama ini, belum ditemukan data maupun karya tertulis yang menguak secara mendalam,
tentang kiprah dan pemikiran-pemikiran beliau, kecuali keterangan dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh para tetua masyarakat. Besar kemungkinan bahwa Kiai Haji Mansur Al-Banjari, beliau merupakan ulama Banjar terakhir yang melakukan dakwah Islam di Mendo Barat. Kiai Haji Mansur, yang oleh masyarakat Petaling dipanggil Atok Banjar ini, beliau memilih menetap di Petaling bersama istrinya yang bernama Hadijah. Menurut catatan sejarah, beliau diketahui wafat dan dimakamkan di TPU Desa Petaling, yang hingga saat ini makamnya dianggap keramat. Dan sering pula diziarahi oleh banyak orang. Syaikh Muhammad Afif atau lebih dikenal dengan gelar Datuk Landak. Beliau lahir di desa dalam pagar kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Mulai dari kecil, beliau diasuh oleh orang tuanya yang ahli ilmu-ilmu agama, hingga beliau terkenal karena kealimannya dan ketaatannya dalam menjalankan ibadah. Dalam satu riwayat, beliau diberi gelar Datuk Landak, karena pada waktu berzikir, seluruh badan beliau juga ikut berzikir, dan segenap bulu-bulu di badan beliau memancarkan cahaya, sehingga tampak tegak seperti bulu binatang landak. Ketika Syaikh Muhammad Afif dipercayakan oleh masyarakat untuk mencari beberapa batang kayu ulin yang akan digunakan sebagai tiang dalam pembangunan Masjid Jamik Martapura, yang sekarang berganti nama menjadi Masjid Agung Al-Karomah. Akhirnya, beliau berangkat ke Kalimantan Tengah bersama beberapa muridnya. Berbagai macam hambatan telah dilalui rombongan Datuk Landak, hingga mereka bertemu dengan suku pedalaman yaitu suku Dayak. Beliau kemudian meminta izin kepada masyarakat Dayak untuk mengambil kayu ulin yang terdapat di daerah tersebut. Akhirnya, kepala suku Dayak memperbolehkan beliau mengambil kayu ulin tersebut, dengan syarat beliau harus mengalahkan mereka. Kepala suku Dayak ini ingin menguji ilmu dan kesaktian beliau yaitu Datuk Landak, sampai akhirnya beliau berhasil mengalahkan mereka. Sampai-sampai, akhirnya mereka pun akrab, dan bersahabat satu sama lain, antara rombongan Datuk Landak dan suku Dayak pedalaman. Dengan kesabaran dan kegigihan beliau bersama rombongan, akhirnya mereka mendapatkan kayu ulin yang sangat besar. Menurut satu riwayat, kayu ulin tersebut bukan ditebang seperti biasa, tapi cuma dicabut begitu saja, kemudian ditarik dengan kedua tangan beliau. Konon, bekas geseran batang pohon yang beliau tarik atau seret itu, kemudian menjadi sungai kecil yang mengeluarkan intan yang sangat banyak sekali. Oleh beliau, intan-intan tersebut dikumpulkan dan ditanam kembali ke dalam tanah, dan di sekelilingnya beliau pagar dengan rumput ramban. Pada tanggal 10 Rajab tahun 1315 Hijriah, atau pada tanggal 5 Desember 1897, dimulailah pemancangan 4 tiang dengan kayu ulin tersebut. Namun saat itu masyarakat kebingungan tentang cara memberdirikan kayu besar tersebut. Wajar saja, karena saat itu belum ada yang namanya alat berat. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syaikh Muhammad Afif menepuk-nepuk tanah beberapa kali, dan seketika kayu ulin tersebut tegak dan berdiri dengan sendirinya. Hingga sekarang, seiring perkembangan zaman, bentuk struktur Masjid Al-Karomah telah mengalami perubahan menjadi masjid modern. Namun, tiang yang menjadi cikal bakal pendirian masjid tersebut masih dipertahankan, sebagai warisan dari Muhammad Afif Datuk Landak. Datu Pamulutan. Nama asli Datu Pamulutan adalah Sultan Hamidin Shah. Beliau berasal dari Batang Banyu Mangapan Martapura. Pada saat beliau masih hidup, beliau juga menggunakan nama Muhammad Thohir, sebagai nama samaran dalam menjalankan tugas sebagai wali dan hamba Allah. Sedangkan Datu Pamulutan adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat, karena beliau suka memulut, yaitu sebuah cara berburu dengan menggunakan getah, biasanya untuk berburu unggas atau burung. Sultan Hamidin Shah ini mempunyai adik bernama Sultan Ridwan Shah, yang juga seorang pendakwah. Dalam menyebarkan Islam, mereka menempuh jalan masing-masing, yaitu Hamidin Shah atau Datu Pamulutan ke arah timur, dan adiknya Sultan Ridwan Shah ke arah barat. Datu Pamulutan mempunyai seorang murid yang selalu mengiringi perjalanan beliau, yaitu yang bernama Haji Syamsuddin, sedangkan nama asli beliau adalah Bamasara. Menurut pendapat sebagian orang, Syamsuddin adalah penduduk asli Tanjung Dewa, yang juga dimakamkan di Pulau Datu, posisinya lurus di Hunjuran, atau bagian kaki makam gurunya. Di dalam kubah Datu Pamulutan,
masih ada dua makam lainnya, yaitu makam Haji Abdus Somad dan Haji Jafri. Mereka adalah dua bersaudara, dan juga sebagai seorang ulama. Dan pada saat wafatnya, mereka juga berpesan agar dimakamkan di Pulau Datu. Datu Pamulutan juga merupakan seorang pejuang. Terbukti dalam perjuangan melawan penjajah, ia mempunyai anak buah, yaitu Patih Mulur dan Patih Matis, yang bertugas di daerah Pulau Pinang. Ada juga Datu Saliwah yang punya ciri muka hilang sebelah di Tabanio, Pangeran Penyapu Rantau, Datu Sumpit Gunung Dewa, Patih Singa di Tanjung Selatan, Panglima Dumali Kandangan Lama di Kandangan Lama, yang mempunyai sebuah senjata sakti yaitu parang jarum, karena terbuat dari sekarung jarum, dan yang terakhir Patih Arjan di daerah perbatasan Sebuhur. Sebelum wafat, beliau sudah sempat berpesan, bila kelak dipanggil oleh Allah, agar dikuburkan di desa Tanjung Dewa, yang kemudian beliau menggaris batas tanah dengan ibu jari kaki, untuk membatasi tanah, agar tidak tercemar dari hal-hal najis, seperti dikencingi anjing, apalagi sampai diinjak penjajah kafir. Disinilah tampak rahmat beliau, tanah yang digaris lambat laun menjadi sungai kecil, dan akhirnya menjadi lautan. Sehingga, tanah yang digaris menjadi pulau tersendiri. Datu Pamulutan wafat dan dimakamkan di Pulau Datu, yakni pada tahun 1817 Masehi. Sedangkan murid beliau menyusul 8 tahun kemudian, atau pada tahun 1825 Masehi. Sebenarnya, ia wafat di desa tempat tinggalnya di Martapura. Namun wasiat beliau, yang jika meninggal agar dimakamkan ke Tanjung Dewa, maka para warga membawanya ke sana. Karena jalan waktu itu masih belum seperti sekarang, maka jenazah dibawa melewat sungai, kemudian menyisir laut dengan menggunakan sampan. Di sini lagi-lagi terlihat kembali ke rumahnya beliau. Menurut pandangan orang awam, sampan yang digunakan bukanlah sampan yang layak untuk mengarungi lautan, karena kecil dan juga bocor, sehingga mereka awalnya ragu, apakah sampai atau tidak. Namun dengan ridho dan rahmat Allah, akhirnya sampan bisa sampai ke Tanjung Dewa. Sampai dengan sekarang, tanah yang dibelah oleh jari beliau masih tetap terpisah, yakni terpisah dari daratan, yang berjarak sekitar 1,2 hingga 1,5 km. Makam keramat ini juga sudah menjadi tempat wisata religius, dan banyak masyarakat baik dari kota Pelaihari dan sekitarnya, maupun masyarakat Kalimantan Selatan, yang mengunjungi makam beliau. Demikianlah kisah perjalanan hidup dari 7 datu Pulau Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.